Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum amwatil muslimin wa muslimat wa ila arwah la ilaha wa ibadihi sholihin aina ma'kan masyarakat al-arabu la magharibi al-ibari bahri bi'awli wa khususan man amara hadha al-masjid hidayatul ummah sabiqan wa hadiran wa lahiqan ila ruhil musallina fihi wal mu'takifina fihi wal mutabarri'ina alaihi qa'imina bihaqqihi Allah yataqabbal hasanatihi wa yatajawaz an sayyi'atihi wa yaghfir dhunubahum Allah yatawashshadu rahmah wa maghfirah wa yu'lihi darajat fil jannah wa yarfa'u qadran fil dunya wal akhirah billahi Allah yasir umurana wa dunya wal akhirah wa yaghfir lana abwaab rahmah wa abwaab ridha wa abwaab barakah wa abwaab sihah Allah yaqdi hawaijana wa yahsil maqasidana ala kulli niyyah salihah dafi'an li kulli syarr jaliban li kulli khair wa nawasa salih min niyatin salihah ila hawdaratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Barakal muhtaramin wal muhtaramat dan para kiai, para asatidz ustadzat ingkang kawula muliaken, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jamaah khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Dukuh Pakis dan Kansal yang berbahagia dan saya hormati pula. Monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmah hidayah. Alhamdulillah dalam menika kula panjenengan sedaya saged kepanggihan malih istiqomah menghadiri pengawasan tafsir rutin yang diadakan setiap dinten Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Dukuh Pakis jam 5. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi istiqomahan kula panjenengan, keikhlasan kita untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini mugi-mugi saged mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah terus maringi keberkahan atas kula panjenengan, kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik yang terkait dengan dunia, lebih-lebih akhirat, dan tentu kita berharap mugi-mugi kula panjenengan berikut keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut nggih. Pertemuan Rabu malam Kamis yang lalu kita mengkaji bersama-sama surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Cuman tasik dereng nantur bagian pertama. Kalau ini
asik setunggal ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membimbing langsung. Milane orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah berupa bimbingan hidayah, ya pasti lurusi. Ya nama buat. Milane para ulama menafsirkan bahwa mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah berupa jalan yang lurus adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Para nabi, para rasul iku sing didik langsung ke Gusti Allah. Kane Kanjeng Nabi nanti dawuh adabani rabbi fa ahsana takdibi. Allah Tuhanku telah mendidikku sehingga aku bisa memiliki akhlak yang terpuji. Kalau ini sudah disampaikan bagaimana ketika Nabi menjadi hamba Allah, dan bagaimana ketika Nabi menjalin hubungan dengan sesama manusia, bahkan ambil wong kafir, wong munafik pun beliau bisa menampilkan akhlak yang terpuji. Dan yo ambil wong sing padha iman. Niku minan nabi. Lah terus sing nomor kali para rawuh ingkang mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah berupa jalan yang lurus adalah as-siddiqin. As-siddiqin itu dari kata as-sidq yang membenarkan, tasdik ya, yang membenarkan dari nabi-nabi mereka. Jadi apa yang datangnya dari nabi dan dari rasul itu mesti benar. Saya ulangi lagi, apa yang datangnya dari nabi dan rasul itu mesti benar. Kenapa? Karena hakikat sebenarnya hanya fisiknya saja dari nabi, dari rasul, fisiknya kemuliaan, tapi sebetulnya semuanya itu datangnya dari Allah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi itu apabila berbicara itu bukan dari hawa nafsunya, tapi sesungguhnya wahyu dari Allah. Nih, apa yang datang dari Kanjeng Nabi nek kula panjenengan belajar Aqidatul Awam mereka wonten wa kullu ma ata bihi rasul fahamu taslimu wa qabul. Jadi setiap apa yang datangnya dari Nabi, kewajiban kula panjenengan adalah al-taslim wa qabul, pasrah dan wajib menerima. Nah, orang-orang yang pasrah dan yang menerima dengan apa yang datangnya dari Nabi, itulah yang dikatakan orang-orang as-siddiq, orang-orang yang membenar. Lah itu termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah berupa jalan yang lurus. Nun sewu nek zamane Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinten yang mendapatkan gelar as-siddiq. Nah, sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar ini adalah orang yang membenarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa alasan.
Jadi awal-awal Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah, ketika berdakwah menyebarkan agama Islam, orang yang pertama kali beriman yang membenarkan Nabi tidak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bila disampaikan ke Nabi ini di dalam hadis beliau, beliau menyampaikan tidak ada seorang pun yang aku ajak masuk Islam. Ini mau terjemahkan. Jadi tidak ada seorang pun yang aku ajak masuk Islam, melainkan dia itu menampakkan keraguan. Ya, dan mesti bertanya-tanya dulu, kecuali sahabat Abu Bakar. Saat ini menurut saya mau agama baru, terus panjenengan ditawari mau agama baru yang mengajak pada kebahagiaan. Lo otomatis kan biasanya takut-takut di situ menang di dalil ini. Gimana mana? Lah untuk memastikan kira-kira benar atau benar, tapi kan sahabat Abu Bakar nyemerapi. Ya. Jadi betul-betul memahami bahwa Nabi atau Rasul ini, ya, Nabi Muhammad ini adalah memang orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalah. Nah ini loh, para tahu ini termasuk ya sahabat Abu Bakar ini pimpinannya para sahabat As-Siddiq ya, yang memenangkan. Ini ketika terjadi Isra Mi'raj, setelah itu Nabi turun terus menyampaikan ya, kepada para sahabat, pada orang-orang kafir, pada orang-orang munafik. Orang yang pertama kali mengimani Kanjeng Nabi mantan Isra Mi'raj itu sahabat Abu Bakar. Sampai sahabat Abu Bakar ini saking imannya kepada Kanjeng Nabi, saking membenarkannya akan apa yang disampaikan oleh Nabi, beliau menyampaikan andaikan lebih dari itu ya, kalau datangnya dari Nabi, saya tetap meyakini, tetap membenarkan. Andaikan lebih dari itu maksudnya ya, kan rada mustahil Pak. Temunya sampai langit ke-7 hanya ditempuh dalam waktu setengah malam saja, gak masuk akal. Sahabat Abu Bakar menyampaikan andai lebih dari itu mustahil ya maksudnya, kalau datangnya dari Kanjeng Nabi saya pasti membenarkan. Sampai Nabi menyampaikan imani sahabat Abu Bakar ini bagus nek ditimbang dengan iman-iman kula panjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad, niscaya imannya sahabat Abu Bakar ini jauh lebih berat. Ini Kanjeng Nabi sendiri yang menyampaikan. Lalu ini kalau As-Siddiqin, jadi orang-orang yang mendapatkan jalan yang lurus mergo mengikuti ajaran Nabi. Ajaran yang Kanjeng Nabi. Dan itu malah nek teng mriki para rawuh sahabat Abu Bakar itu tidak hanya iman dengan lisannya saja, dibuktikan dengan nomor, dengan perbuatan. Masya Allah, yo fisik, yo harta, yo waktu, semuanya dipergunakan untuk memperjuangkan Islam dalam rangka membela dakwanya Kanjeng. Karena memang Pak, saat itu agama Islam sangat amat membutuhkan orang-orang seperti ini. Layak nopo, sampai perang gak ono bekal. Tapi ini bangun masjid ya. Pokoknya begitulah. Jadi saat itu memang agama Islam sangat membutuhkan orang-orang yang
memiliki jiwa seperti sahabat Abu Bakar. Sampai pernah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada para sahabat, ayo sapa sing gelem sedekah untuk nopo jihad fisabilillah. Sahabat Abu Bakar itu wis iki nek kula panjenengan wis gak kira kuat Pak. Sahabat Abu Bakar itu memberikan hartanya semua. Ini Sayyidina Umar separuh. Nek sahabat Abu Bakar semuanya hartanya diberikan untuk perjuangan jalan Allah. Bila sampai Kanjeng Nabi bertanya kepada sahabat Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Abu Bakar, nek kau sedekah no kafe, ya, lah keluargamu, kon gak apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Apa jawabannya sahabat Abu Bakar? Ya, Allah wa Rasul. Aku meninggalkan untuk mereka, keluargaku, hanya Allah dan Rasul. Ini wis iman. Nah, niki termasuk as-siddiqin. Mila nek kalau panjenengan ketika ingin masuk kelompok yang kedua, nek kelompok pertama para nabi, para rasul, betul saja. Nek kelompok kedua niki membenarkan. Tidak hanya lisan tapi juga diimbangi dengan terus nek kula panjenengan pingin kelompok as-siddiqin monggo sareng-sareng untuk selalu membenarkan apa yang datangnya dari Nabi, apa yang datangnya dari Al-Qur'an. Terus gak kira keliru Pak. Walaupun gitu, ketika ada ayat-ayat yang mungkin rotok gak masuk akal, nek datangnya dari Allah, datangnya dari Kanjeng Nabi, itu mesti benar. Kewajiban kalau panjenengan apa? Membenarkan. Sambung. Terus minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Syuhada ini kenapa? Ya, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu termasuk orang-orang yang telah dibimbing oleh Allah mendapatkan jalan yang lurus. Loh kenapa? Karena pengertian mati syahid itu bapak-bapak tidak hanya berperang di jalan Allah. Bila nih kalau ini kita sampaikan bahwa orang yang mati syahid itu wonten pinten Pak? Seiring panjenengan wonten 3 gitu. Sing pertama syahid dunia akhirat, sing nomor kali syahid akhirat, sing nomor 3 syahid dunia tok. Syahid dunia tok perang di jalan Allah tapi niatnya berbeda. Syahid dunia kenapa? Karena orang ini mati dalam medan pertempuran. Wabahnya merapi bahwa dia matinya dalam medan pertempuran, dalam peperangan syahid. Tapi balik dan niatnya ketika tidak diimbangi niat karena Allah, sing nyemerapi syahid hanya dunia saja. Nek para malaikat tidak menggolongkan dia mati syahid. Terus wonten malih mati syahid dunia akhirat, sinten dia orang yang berperang di jalan Allah dengan niat ikhlas karena Allah, lillahi kalimatillah. Dan ini termasuk para rawuh ingkang menika orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah, jalan yang lurus sampai matinya pun mati syahid dunia akhirat. Lah terus yang nomor 3 lah niki kula panjenengan bisa masuk golongan yang ketiga ini, syahid nomor akhirat. Syahid akhirat itu tiang-tiang yang meninggalnya itu melakukan kebaikan-kebaikan Pak.
nun sewu terus kalau wingi sekitar pinten 3 minggu yang lalu kalau panjenengan dikagetkan adanya musibah yang menimpa pondok Al-Khazini Buturan. Santri-santri pas sholat jamaah asar si sholat nih, kondisi sholat tiba-tiba kalau gempa mungkin pondasinya karena kurang kuat akhirnya rubuh. Masya Allah, ini kulit coro syahidnya kuatan nih. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, tiang niku nek pecah keranten terkena reruntuhan bangunan itu syahid. Satu. Terus yang nomor kali mereka santri dalam keadaan bertolak ilmu mencari ilmu agama. Jadi dalam keadaan mencari ilmu agama terus kok tilar, itu termasuk mati syahid akhirat. Sing nomor 3 Pak, mereka dalam keadaan sholat jamaah dalam keadaan sholat berjamaah. Masya Allah, jadi serentetan syahid. Ya satu sisi jenenge keluarga, ya satu sisi nopo, sedih ditinggal anak, harapan ya orang tua. Tapi sisi lain ketika melihat wafatnya seperti ini, seneng ya, seneng ya Allah. Mati syahid itu diantara keutamaannya para bapak ibu, orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat sampai 70 dari keluarganya. Jenenge anak ini ya pasti pertama yang diberi syafaat adalah orang tuanya. Gini memang itu nak hadis bisa memberikan syafaat. Jadi orang tua ya insya Allah nek sabar akan mendapatkan syafaat di akhir. Ini kerabat-kerabatnya. Nah niku Pak, itu termasuk syahid, ya termasuk syahid akhirat. Syahid akhirat itu apa? Di dunia tetap dimandikan, tetap disolati, digampar. Tapi di akhirat para malaikat menyaksikan bahwa ini adalah mati syahid. Loh, orang-orang yang mati syahid itu para malaikat, mereka an'amta alaihim adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah berupa jalan yang lurus. Ya karena mati syahid itu adalah mati ketika melakukan amal-amal soleh. Sebaliknya nih orang yang melakukan keburukan kok pas mati ya untuk mati syahid Pak. Mati nopo? Mati sangit ya. Lah kematian ini para bapak ibu nun sewu biasanya niku kembali kepada kebiasaan apa kulo panjenengan. Nek panjenengan selalu melakukan amal-amal sing sae, itu biasanya Allah memerintahkan malaikat Israil untuk mencabut nyawa panjenengan ketika melakukan hal-hal sing sae. Sebaliknya wonten tiyang niku selalu mengotori dirinya dengan kemaksiatan,
dengan kejahatan, kezaliman, dengan dosa. Nah, itu biasanya mati ini dalam keadaan melakukan dosa tersebut. Jadi berdasarkan kebiasaan. Bila nih kalau panjenengan yang kepingin nek mati syahid. Pingin buatan Pak? Pingin ya? Mugi-mugi mawon. Tapi buatan saat niki lho. Pengen rusak kok mari ngaji. Jaluk mati nang pangeran nggih mboten. Ya keinginan kita ya sekali lagi wafat dalam keadaan husnul niku minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Terus sing terakhir wasolihin, orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang amalnya itu soleh itu cocok sesuai dengan ajaran Allah. Lah niku termasuk orang yang mendapatkan nikmat dari Allah berupa jalan yang lurus. Orang-orang yang soleh. Ya tentu yang dimaksud soleh temriki tidak hanya soleh pribadinya saja, tapi juga soleh sosial. Soleh pribadi berarti mungkin banyak dengan sholat 5 waktu, sholat, zikir, ngaji, itikaf. Itu soleh pribadi. Tapi gak cukup niku tok Pak. Panjenengan kula nggih diharapkan soleh sosial. Maksudnya soleh sosial itu loh, ada kepedulian terhadap lingkungan. Gak ego ya, memenangkan egonya. Wis pokoknya sing penting aku dadi wong apik, dadi wong soleh. Sembahyang alhamdulillah gak tahu telat, poso ya gak lakoni. Tapi nun sewu ketika melihat tonggo loro gak gelem nyapa, tonggo kepanten gak gelem takziah, tonggo membutuhkan bantuan pertolongan cuek gak gelem ngono. Lah niku berarti nun sewu Pak, dia masih belum mendapatkan kesolehan sosial. Gak peka. Lah saking pertanyaan gue Pak, nek wonten tiyang yang hanya soleh pribadinya saja, tapi sosialnya gak soleh, kita udah semuanya saya buatan, artinya masih belum sempurna. Allah memberikan nikmat kepada orang-orang yang soleh tidak hanya sebatas pribadinya tapi juga sosial. Mila nenek panjenengan tinggal di orang dalam Al-Quran itu kuatan di ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk peduli kepada sosial, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan pertolongan orang miskin. Panjenengan tinggal di surat Al-Ma'un, ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Jadi orang-orang yang yadul yatim, yang tidak ada kepedulian kepada lingkungan, kalau kepedulian kepada fakir miskin, itu dianggap orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama, orang yang tidak mengimani adanya hari pembalasan. Kita kalau panjenengan pun digolongkan orang-orang yang mendustakan agama. Masya Allah. Ini kekuatan nih. Terus orang-orang yang mau berbagi, nah, ini termasuk orang-orang yang
syukur. Berarti wong sing medit, wong sing pelit iku gak ono syukure, Pak. Dalile napa? Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat-nikmat Tuhanmu fahadits, maka ceritakan. Nek duwe nikmat, nggih, panjenengan mantun asal nikmat itu diceritakan. Tentu yang dimaksud diceritakan ini karena cerita tok. Nek cerita tok ya kecut, gitu Pak. Mantun asal nikmat kuasa cerita di tok itu kanan kiri. Tidak hanya bercerita, tapi juga saya berbagi. Ya kan, orang-orang dulu nek mari lunga itu mesti oleh-oleh. Paling tidak bawa kanan kiri. Ya, lah itu mau berbagi. Ya, mau berbagi. Ya. Dan itu tiang soleh. Ya. Sambut kirang kita menit 15 saya lami ya. Ya, kita beri ya. Kenapa sih ada perintah dari Allah supados kula panjenengan menjadi orang-orang yang soleh sosial? Ya, memiliki di antaranya nama ya, di nama irrahmah, supaya bisa menumbuhkan kasih sayang, supaya bisa menumbuhkan kasih sayang dan kepedulian sosial. Yang tentang kira-kira dhuwur ini, orang-orang yang melarang, orang-orang fakir itu adalah orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. You know what? Lebih-lebih mengumumi. Makanya sampai Nabi itu mempersatukan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Muhajirin hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, mereka tinggalkan harta mereka, kediaman mereka, keluarga, sampai di kota Madinah menjadi orang yang miskin, orang fakir, orang yang membutuhkan, dan itu dipersatukan oleh Nabi. Orang-orang Ansor sebagai penduduk kota Madinah. Dalilnya senajan orang-orang Ansor dan Muhajirin tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan keluarga, tapi bahwa persaudaraan iman. Sampai Kanjeng Nabi itu menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu, Pak, kecuali nek kula panjenengan menjadikan dulur-dulur kula panjenengan itu, ya. Jadi dulur-dulur kula panjenengan itu bisa mencintai dulur-dulur panjenengan itu seperti mencintai diri kita sendiri. Masya Allah. Ya, angin buat ini Pak. Angin. Jadi kalau ada orang mukmin, orang muslim yang butuh bantuan itu seolah-olah diri panjenengan yang butuh bantuan. Nek boten-boten berarti iman kula panjenengan dikatakan iman yang belum sempurna. Orang-orang Ansor sekali lagi, sekalipun tidak ada hubungan kerabat keluargaan, saling bantu, saling bangun, saling tolong menolong,
tidak ada kata-kata yang menyakitkan di antara mereka. Nah, ini nah, kalau dengan orang lain saja seperti itu, nah ini wabih murid-murid kan lho Pak. Walaupun ya, saya ulang ya, pembagian warisan itu kadang-kadang 10 dulur. Lo akhirnya terjadi ya pertikaian, percekcokan, sampai gak tegur sapa, akhirnya memutuskan balik silaturahim. Gini niku ring setunggal Pak, nek cara dulur sampai kerabat niku ring satu. Kewajiban kula panjenengan untuk menjalin silaturahim itu ring satu itu adalah saudara dan kerabat. Jadi nek sampai petun, wah niku efeknya bisa menjadikan amal-amal yang baik kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambut, ada pertanyaan monggo. Iya, monggo. Boten. Jadi ini tadi kan ada keterkaitan antara hadis niku dengan ketika Nabi mempersaudaranya. Jadi memang dalilnya kok ada. Contoh ya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan. Satu bangunan. Bahkan Nabi juga pernah menggambarkan tidak hanya bangunan, tapi bangunan ya. Sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain. Bangunan itu lah, ya mesti ono semen, ono watu, gitu ada lah itu saling menguatkan sehingga menjadi. Dalam hadis yang lain Nabi pernah menggambarkan al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti anggota tubuh. Ya, kalau ada yang sakit maka semuanya merasakan sakit. Jadi nek tangani loro, kami tangani kok, tapi semuanya merasakan sakit. Sama. Ketika ada orang mukmin yang tertimpa musibah, maka orang mukmin yang lain ini harus ada kepedulian, Pak. Panjenengan ini yang tidak jaga yang ngoten. Wis minimal nek panjenengan boten saged bangun apa-apa, minimal dengan minimal. Nek cuek boten nangsa. Berarti tidak soleh sosial itu. Nah puncaknya gini tuh, membayangkan orang-orang mukmin itu, ya kecintaan panjenengan kepada orang-orang mukmin itu diharapkan sama ketika panjenengan mencintai diri panjenengan sendiri. Masya Allah. Agama Islam itu. Jadi tolerannya jadi seperti ini. Nanti nek ono wong loro, mukmin loro, lebih butuh bantuan. Ya panjenengan nek nun sewu ya ketika diberi kelonggaran rezeki. Ya. Nek menentok loh ini. Nah itu kan seperti kalau ada saudara panjenengan yang sakit. Seperti panjenengan yang sakit. Itu maksudnya. Nah, nek panjenengan nun sewu katakan panjenengan roh, ya otomatis kan kita bergegas untuk berobat. Gini apa?
Maksudnya begitu. Jadi la yu'min, tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia harus mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Ya, itu soleh sosial. Sampun, ada pertanyaan lain? Tapi ada pertanyaan menjadi sosial kadang iman soleh sosial tapi soleh berbagi berat ya. Iya, jadi makanya terkadang ya dalam hidup itu kan memang harus seimbang, tidak boleh tumpang tindih antara yang satu dengan yang lain. Kalau bisa hablum minallah, ya tenanan loh ini. Hablum minallah itu kan lebih banyak soleh pribadi, lebih banyak soleh pribadi. Nah, sedangkan hablum minannas itu lebih banyak soleh sosial. Biasanya Pak Bu tiang niku nek wis hablum minallah sae akan melahirkan hablum minannas yang baik. Biasanya begitu. Tapi nek hablum minallah kok sing sae hablum minannas tidak baik, berarti saya mungkin ibadah yang dia lakukan itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Jadi efeknya kurang maksimal, efek positif dalam kehidupannya. Bahkan sampai Nabi ini Pak Bu, minum saya nolong wong niku itu pahalanya Masya Allah. Pernah ini panjenengan sendiri yang bertanya. Jadi membantu meringankan beban orang lain itu, amalan seperti ini lebih dicintai oleh Kanjeng Nabi daripada seseorang itu beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan Pak. Seorang full Pak, panjenengan iktikaf di Masjid Nabawi dengan meringankan beban orang lain itu lebih dicintai, meringankan. Kenapa? Karena nek panjenengan iktikaf itu hanya soleh pribadi individu. Panjenengan iktikaf ngaji, bertolakul ilmi zikir. Beda dengan ketika panjenengan meringankan beban orang lain. Berarti amal panjenengan itu tadi bisa dirasakan oleh orang lain. Saya ketimpa ya Pak. Nah, jadi amal panjenengan, amal baik panjenengan itu bisa dirasakan, bisa diambil manfaat lah oleh orang yang panjenengan tolong tadi. Nah, makanya Kanjeng Nabi lebih senang yang itu. Semakin besar skupnya ya semakin tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Ini Pak. Nah, kadang-kadang melupakan soleh sosial ini, dianggap wong sing apik itu adalah mek soleh pribadi tok. Bisa cuman harus kita kembangkan dengan soleh sosial ini. Itu baru an'amta alaihi, orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah berupa jalan yang lurus. Nek soleh insya Allah saya saged Pak kula panjenengan mlebet soleh, mlebet syuhada. Nek nabiyin wasidikin rokoange. Nek soleh insya Allah pasti saged. Ya milan nek kula panjenengan datang Gusti Allah minta hidayah. Sebab yang bisa menggerakkan hati ini Gusti Allah. Dalam hidup nek panjenengan ningali ana wong sing ahli maksiat, ana sing ahli ibadah. Gini Bapak. Orang-orang yang ahli ibadah ini yang mendapatkan ibadah. Jalan yang lurus, yang menggerakkan. Tapi non sewu bukan berarti terus kita sinis,
dengan orang-orang ahli maksiat kau tenang saja. Bangga dengan ibadahnya kau tenang saja. Okay. Nah, semua yang menggerakkan hati anak-anak. Nah, mungkin kalau panjenengan dipilih termasuk orang-orang yang soleh amin amin Allahumma pun gitu cekam ya pun nisah ya. Nah ini bagian 2 ya. Insyaallah bagian 3 ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Jadi intinya sekali lagi suratal ladzina an'amta alaihim niku golongan para nabi rasul sinten malih siddiqin yang membenarkan ya. Terus sinten malih syuhada as-shalih. Jadi sampun niku mawon mugi wonten barokah manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.